Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, Silakan duduk. Ya. Selamat pagi, Pak. ya pagi. Terima kasih sudah datang untuk sesi hari ini ya. Ya, Sebelum kita mulai, kalau boleh tahu tadi Bapak kesini menggunakan apa? ya Bu, terima kasih. Saya sini tadi menggunakan mobil sendirian. Oh, oke. Jadi saya di sini untuk mendengarkan dan menemani Bapak dalam proses ini. Nah, di sini tuh tidak ada penilaian ya, Pak. Jadi silakan Bapak itu untuk merasa nyaman dalam berbicara terhadap saya gitu. Ya, jujur Bu, terus terang saya gugup, tapi ya, saya butuh bantuan. Oke. Itu sudah terdengar langkah besar ya, Pak. Bapak sudah mulai perubahan dengan datang ke sini. Jadi, apa yang membuat Bapak ingin mulai berhenti merokok? Saya akhir ini cepat capek. Istri saya juga khawatir. Apalagi kami punya bayi satu, jadi saya agak nggak bisa terus seperti ini. Oke, saya ngerti. Boleh saya tahu sejak kapan Bapak mulai merokok? Awalnya sih waktu kuliah ikut teman-teman, Oke. tapi lama-lama jadi kebiasaan, apalagi kalau stres kerja. Oh gitu. Jadi selain karena lingkungan, rokok juga jadi pelarian Bapak saat stres ya? Ya betul, kadang saya sebatang bisa 5 kali sehari, apalagi banyak tekanan. Kalau Bapak berhenti merokok, apa yang paling Bapak harapkan nih terjadi? Saya ingin hidup lebih sehat. Oke. Saya mau jadi contoh buat anak-anak saya, dan saya juga nggak mau terus-terusan seperti ini, merasa bersalah kepada istri saya. Oke. Saya dengar Bapak ingin hidup sehat ya. Jadi ayah yang baik dan lebih dekat dengan keluarga Bapak. Ya, Itu nilai yang sangat kuat loh, Pak. Nah, kita bisa sebut itu sebagai nilai hidup. Dalam teknik ACT ini, kita bisa membantu menjalani hidup berdasarkan nilai, meskipun ada pikiran atau dorongan yang mengganggu, Pak, gitu. tapi kadang-kadang pikiran itu datang tiba-tiba, satu batang nggak apa-apa, tiba-tiba udah habis satu bungkus aja. Itu wajar, Pak. Jadi dalam teknik ACT ini kita tidak mencoba melawan pikiran itu, tapi mengamati dan menerimanya sebagai bagian dari pengalaman tanpa harus dituruti. Nah, jadi itu bisa kita beri ruang, Pak. Maksudnya saya tetap boleh ingin merokok, merasa merokok, tapi nggak harus dilakukan. Tepat sekali gitu, Pak. Seperti kalau Bapak melihat awan di langit gitu, Bapak tidak harus mengusirnya, biarkan aja dia lewat tanpa menumpangi awan itu. Nah, jadi kita bisa menggunakan teknik seperti mindfulness untuk membantu itu, Pak. Menarik juga ya. Biasanya saya langsung panik atau marah pada diri sendiri. Oke. Marah pada diri sendiri itu sering membuat kita makin stres ya, Pak, dan kembali untuk merokok. Nah, kita ingin ganti itu dengan belas kasih pada diri sendiri, Pak, gitu. Bagaimana kalau kita coba latihan kecil, Pak, sekarang? Ya, Coba tarik napas perlahan. Rasakan dorongan itu, bayangkan sebagai awan dan amati saja. Tidak ada yang harus Bapak ubah sekarang. Oke, bantu mulai tutup mata. Menarik napas dalam, lalu hembuskan. Nah, sekarang apa nih yang Bapak rasakan? tapi juga ringan. Saya merasa lebih sadar. Biasanya saya nggak pernah seperti ini. Oke. Bagus, Pak. Ini latihan kecil ya, tapi sangat kuat. Selain itu, Bapak bisa membuat pengganti perilaku merokok. Misalnya, tiap ada dorongan seperti itu, Bapak bisa ngambil air minum, jalan kaki sebentar, atau menulis di buku harian Bapak gitu. Ini saya suka nulis Bu. Mungkin saya bisa tulis apa yang saya rasakan waktu
dorong waktu, dorongan datang. Oke, itu ide yang sangat baik ya Pak. Kita sebut itu komitmen bertindak. Jadi tindakan kecil yang sejalan dengan nilai hidup Bapak. Nah, gimana kalau kita buat rencana minggu ini Pak? Yang pertama, Bapak latih teknik pernapasan yang tadi dan mindfulness 1 kali setiap hari. Yang kedua, saat dorongan merokok muncul pada diri Bapak, Bapak catat nih dalam buku jam berapa, sedang apa, dan bagaimana Bapak merespon hal tersebut. Dan yang ketiga, coba Bapak hindari situasi pemicu berat untuk sementara, seperti nongkrong dengan teman yang merokok gitu. Saya bisa mulai dari situ, kayaknya itu realistis. Oke, luar biasa Pak. Jadi kita akan evaluasi bersama minggu ini depan ya. Dan kalau Bapak tergelincir itu bukan kegagalan, itu bagian dari proses belajar Pak. Nah, kadang-kadang saya merasa gagal tiap kali memulai. Oke. Tapi kalau itu bagian dari proses, saya siap mencoba. Betul Pak. Bapak bukan gagal, Bapak sedang belajar bertahan. Jadi terima kasih ya Pak sudah berbagi dan terbuka hari ini. Saya tahu ini nggak mudah untuk Bapak, tapi saya percaya Bapak bisa karena Bapak sudah mau memulai gitu. Ya, terima kasih Bu. Saya merasa lebih tenang dan lebih punya arah. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya Pak. Ya. Kita akan terus melangkah bersama. Ya, sama-sama Bu. Ya. Permisi Bu. Iya Pak, sama-sama.